ya. Ya, Bang. Sama tadi yang gambar apa? Yang gambar porosnya digambar ulang, gambar manual, pakai tiket, dibuat gambar tekniknya ya. Pakai tangan, Bang. Ya, gambar manual. Ketebalan garis bantu, terus etiket, itu juga saya nilai ya. Di A4 ya, Bang? Ya, A4, di scan, terus dijadiin lampiran. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Oke. Cukup, kalau gitu Bang. sekarang ini ada video tentang proses bubut. Udah kelihatan belum? Ini udah kelihatan belum videonya? Kelihatan, Bang. Ya, Bang. Ada, Bang. Ya, saya play ya. Ini suaranya terdengar nggak? Pelan banget, Bang, suaranya, Bang. Nggak ada, Bang. Nggak terdengar, Bang. Jelas belum? Jelas belum suaranya? Bang, nggak ada suaranya. Iya, nggak ada suaranya, Bang. Nanya, kela. Mana jelas belum? Nggak ada suaranya, Bang. Sama patah-patah, Bang. Tapi suaranya ada. Nggak ada, Nggak. Bang. Yaudah deh. Nah. Ini untuk sekarang lihat dulu aja videonya. Nanti sekalian saya jelasin juga. Terus nanti kalian bisa download. Nanti lihat aja di e-learning untuk web apa Google Drive untuk download videonya ya. Oke, saya ulang berarti ya. Nah, ini yang tadi saya maksud ada input dari motor listrik. Ini motor listrik untuk ngegerakin si bubut mesin-mesin bubut. Dari motor listrik disambungin pakai V-belt. Nih, untuk ngegerakin puli atas nih ya. Nah, nanti puli yang tadi itu akan menggerakkan gearbox. Gearbox itu tadi. Nah, ini nih. Nah, ini transmisi 1-2. Nah, yang di bawah ini tuh adalah gearbox untuk, nah ini nih, poros transportir ada 2. Yang atas lead screw, yang di bawah feed rod. Ya kan? Nah, cirinya apa? Lihat, kalau lead screw ini kayak ulir. Lihat ya nih, ada kayak ulirnya kan? Kalau feed rod, ini tuh bentuknya kayak pasak, ada pasaknya. Gitu. Bang, maaf, Bang. Tadi disconnect, Bang. Oke, nggak apa-apa. Ya, lanjut ya. Nah, ini disebutnya spindle. Nih, ini tuh disebutnya spindle ini tuh tempatnya cekam. Nih, cekam di mesin bubut itu banyak macam-macamnya. Ada cekam 3, ada cekam 4. Cuman biasanya kalau cekam 4 itu dipakainya itu untuk produksi
Sedangkan cekam 3 itu biasanya dipakai untuk praktikum. Karena kita konteksnya praktikum, di sini kita pakai cekam 3. Nah, ini poros benda kerjanya mau dijepit di si cekam. Nah, ini cara memasang benda kerjanya. Nah, harus dicek nih. Ketika udah dipasang ya, dicek lagi putaran si benda kerjanya itu balance nggak? Mulus nggak muternya? Tuh. Supaya apa? Supaya center. Pada saat dimakan pun nanti seluruh permukaannya kemakan. Nah, ini kan tadi kelihatan kan ya, si benda kerjanya pas muter itu agak goyang. Nih, agak goyang kan? Nah, kalau goyang kayak gini itu diketok si benda kerjanya. Nah, digituin, diketok. Fungsinya apa? Fungsinya untuk membalanskan si benda kerja. Nah, ini udah putarannya udah balance. Nah, sekarang ini mau masang pahat di tool post. Ini namanya tool post. Terus ini yang di sebelah kiri ini namanya eretan atas. Fungsinya eretan atas untuk menggerakin si tool post. Ini untuk masang pahatnya ya. Nah, ini pahat yang dipegang ini adalah pahat HSS. Pahat high steel speed. Kenapa kita pakai pahat HSS bukan pakai pahat karbida? Pertama mahal pahat karbida itu. Kalau untuk praktikum pakai pahat HSS juga cukup. Tapi kalau untuk produksi harus pakai pahat karbida. Ya, ini kita pakai pahat HSS untuk proses facing bisa, feeding bisa, tirus bisa. Ini pakai pahat ini bisa. Nah, ini tuh yang tadi saya bilang. Ini tuh adalah center putar. Fungsinya salah satunya itu untuk mensenterkan si pahat ke benda kerja. Caranya kayak gini nih, bisa dilihat. Nah, ujung pahat yang bakal nanti makan si benda kerja, itu harus sama dengan ujung si senter putar. Harus sama. Kalau misalnya kurang tinggi, tambahin plat, diganjel. Nih ada plat kan. Kalau misalnya ketinggian, platnya dibuang. Kayak gitu. Nah, ini namanya tailstock. Ini itu bisa diganti macam-macam, bisa sama senter putar, senter jalan, sama chuck drill, bisa dipasang di sini. Nah, ini nih untuk disenderin pahat. Tuh, udah sejajar kan? Itu tuh lebih tinggi. Karena ini si pahatnya lebih tinggi, platnya dikurangin. Nah, sekarang ketika pahat udah center, benda kerja sudah balance, langkah pertama yang tadi saya bilang, biasanya di facing dulu. Ini proses facing.
Ini untuk ngatur kecepatan RPM. Ini 75, 160, 265, 375, 800, dan 1325 adalah kecepatan yang dapat dihasilkan oleh mesin bubut ini. Cara menggantinya, ikutin aja nih gambarnya. Ini ada gambar tuasnya kan, ada 2 tuas nih. Ikutin aja bentuknya. Kalau misalnya mau 160, yang sebelah kiri ke tengah, yang sebelah kanan ke kiri. Ini kalau misalnya, sebentar. Nah, kalau bentuk tuas kayak gini kecepatannya berapa? Ada yang tahu nggak? 375 Bang. 75. Ini lagi pakai 375. Nah, cara ngebubutnya itu kita harus ngelakuin setting 0 dulu. Caranya setting 0 adalah kita deketin pahat ke benda kerja pakai eretan secara manual. Itu dilihat pakai mata. Yang penting si ujung pahat sudah menyentuh benda kerja. Nah, ini karena udah kesayat, tinggal kita ngelakuin facing. Ingat, facing itu pakai eretan melintang. Nah, ini ada yang namanya, ada yang tahu nggak ini disemprot apa? Lumas Bang. Lumas, ini coolant. Ada yang tahu fungsinya untuk apa? Mengurangi gesekan, panas gesekan. Bukan mengurangi gesekan. Kalau di sini dibutuhkan gesekan. Untuk ngebuang si materialnya itu butuh gesekan. Biar gak panas, Bang. Supaya pahatnya nggak aus, nggak mudah aus. Harus pakai coolant. Sebenarnya kalau coolant yang di sini itu campuran antara coolant asli dan air. Kenapa? Karena harganya mahal. Jadi dicampur. Harganya mahal. 1 liternya aja bisa puluhan ribu itu. Oke, lanjut ya. Nah, ini proses facing. Tadi kan facing itu cuma permukaannya aja ngehalusin. Nah, kayak gini. Nah, setelah proses facing, kita drill. Fungsinya untuk apa? Supaya nanti ketika ditumpu oleh senter putar, ada tumpuannya. Makanya harus di drill dulu. Nah, yang tadi saya bilang, tailstock itu bisa diganti macam-macam. Ini tuh namanya chuck drill. Buat bikin ngedrill. Nah, ini namanya pahat drill nih yang nempel sekarang. Nah, sekarang diukur dulu ya, sebelum dibubut kita ukur dulu nih si benda kerjanya. Nah, ini kalau benda kerja yang di sini 16 mili. Mau di feeding jadi 12. Nah, untuk nyari LT tadi panjang makanan, kita ukur lagi nih pakai jangka sorong. Kita mau makan sepanjang 60 mili. Nah, cara nandain 60 milinya adalah, kan ini pakai jangka sorong udah nih 60 mili, ya kan? Di ujungnya itu ditempelin sama pahat. Nih, pahatnya dideketin. Terus kita gores si benda kerjanya. Diputar pakai tangan spindlenya. Nah, ini kan kemakan nih. Udah mulai kemakan. Nah, ini muncul tandanya. Ini tanda bahwa jarak yang tadi itu 60 mili. Jadi kita itu nggak perlu nge-stop untuk ngukur lagi udah 60 mili atau belum. Udah ditandain. Ini kecepatan pemakanan. Yang paling kanan adalah kecepatan pemakanan.
Yang sebelah kiri ada 2 ini tuh, ini untuk matriks ulir. Yang sebelah kirinya adalah matriks, yang tengah Whitworth. Satuannya inci, yang kiri milimeter. Nah, ini kita ngatur feeding-nya. Feeding. Nah, ini tuas yang diputar untuk mengatur kecepatan makan. Nah, ini ada garis nih. Ini menunjukkan ke angka 2, garis yang ini. Nah, ini ada angkanya nih, ada 1. Ini kan, nah ini tandanya ini di angka 1 nih. Kalau diputar ada sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini menjelaskan masalah skala. Nanti bisa kalian dengerin lagi pas udah download videonya ya. Ini yang saya sebut tadi ada garis-garis di eretannya. Nah, ini mulai proses feeding. Ingat, selama proses bubut harus dikasih pulang. Nah, ini tuh untuk feeding secara otomatis, ada tuasnya. Nah, ini tuh ada 3 tuas kan. Yang tuas ini tuh untuk eretan memanjang otomatis. Yang tengah untuk eretan melintang otomatis. Yang paling kanan untuk ulir. Tuas otomatisnya ya. Jadi ketika tuasnya diangkat, si eretannya bergerak secara otomatis. Nah, kan feeding kan berarti tuas yang, nah, lihat ya. Ketika tuasnya diangkat, ini yang setirnya akan muter sendiri nih. Nah, tuh muter sendiri kan? Tuh. Ini tuh toolbox-nya bergerak secara otomatis karena tuasnya tadi diangkat. Terus dilakuin berulang-ulang sampai dapat diameter yang diinginkan. Berulang-ulangnya berapa kali sesuai Z. Z itu sekali makan itu jadi misalnya Z-nya dapat 5, berarti kalian 5 kali makan. Nah, ini itu jika kalian udah ngelakuin beberapa kali pemakanan, maka ini hasil feeding yang terjadi. Proses feeding yang udah selesai itu kayak gini. Beda kan diameternya dari diameter awal sama diameter yang udah di feeding. Nah, di mesin bubut itu kita bisa ngelakuin namanya proses finishing. Di finishing itu hasilnya itu lebih halus. Kalau dianalogikan, gimana caranya kita ngebuat si permukaan benda kerjanya jadi halus? Caranya apa yang dilakuin? Kita ngatur apa? Ada yang tahu nggak? Gimana Bang? Bisa diulang Bang? Ini kan kita mau di sini tuh di video ini kita akan ngelakuin yang namanya proses finishing. Di mana di proses finishing itu ngebuat permukaan yang di bubut itu lebih halus. Nah, pertanyaan saya adalah gimana caranya kita kita ngelakuin proses finishing di mesin bubut? Apa yang dirubah di mesin bubut? Ada yang tahu nggak? PM-nya kecilin, Bang. N-nya dikecilin terus? Itu aja sih, Bang. Nah, kalau misalnya di facing, bukan di facing, di bubut, cara menghaluskan permukaannya itu adalah
dengan menaikkan kecepatan potong dan mengurangi kecepatan makan. Berarti N-nya itu dibuat gede, bukan diturunin. Lalu kecepatan makannya direndahin. Kenapa kayak gitu? Jadi biar si poros itu muter, semua permukaannya itu kemakan. Soalnya pelan kan si pahat gesernya. Nah, ini kita bakal ngakuin proses finishing. Kita lihat ya, tuh. Putaran spindle-nya lebih cepat. Nah, sekarang kita mau ngebuat proses alur. Pahatnya harus diganti dulu ya. Nah, ini pahat alur. Lebih kecil. Beda sama pahat feeding yang tadi. Nah, kita udah mulai ngalur nih. Nah, nih kita bisa lihat ya, diameter alur itu beda dengan diameter benda kerja lain. Yang artinya alur itu pembubutan yang dilakukan di antara dua permukaan. Ini permukaan yang udah di feeding, ini permukaan yang belum di feeding. Nah, kalau di sini di alurnya itu sampai 10 cm. 10 cm, 1 cm, 10 mili. Sedangkan yang di feeding itu cuma sampai 12 mili. Berarti benda kerja asalnya 16 mili, lalu benda kerja hasil yang di feeding 12 mili, alurnya 10 mili. Nah, sekarang kita mau ngebubut tirus. Tirus bisa pakai pahat feeding. Nah, ini yang saya bilang nih, ini tuh derajat toolpox, bisa diatur sesuai kebutuhan. Makanya saya tadi nyuruh untuk bikin nyari sudut tirus, karena kalau di pengaplikasiannya sudutnya itu dipakai di sini. Nah, caranya itu bautnya dikendorin tuh. Ada 2 baut. Nah, kalau di sini yang dipakai di contoh yang ini 23 derajat. Jadi tadi diatur 23. Nah, diputar nih. Tuh. Nah, itu bisa diputar kan? Diatur 23 derajat. Nah, setelah miring, nah, kalau untuk bubut tirus yang dipakai itu eretan atas. Nah, nih, ini kita udah mulai ngebubut tirus. Harus pelan-pelan kalau tirus. Soalnya apa? Yang ditakutkan si pahatnya nabrak benda kerja. Jadi harus pelan-pelan, harus benar-benar dicek. Oke, bentar ya, videonya habis. Saya ganti video dulu. Nah, ini lanjutannya. Ini bisa dilihat nih. Ini hasil tirusnya nih. Ini tuh hasil tirusnya jadi miring. Nah, sekarang kita mau bikin ulir. Nah, ini pahat ulir tuh yang saya bilang tuh kayak segitiga. Ini nih. Ini pahat ulir matrix. Kalau pahat ulir with dog, beda lagi.
Sama cara masangnya, pasang di tool post, lalu disenterkan dengan senter jalan. Nah, kalau ingat ya, untuk ulir, kecepatan potong yang dipakai harus yang paling pelan. Di mesin bubut ini yang paling pelannya 75, jadi kita setting dulu jadi 75. Ada yang tahu nggak tadi kenapa di video ini ketika kita mau ngegeser tuasnya, si spindle-nya kita putar pakai tangan? Ada yang tahu nggak? Buat Ya. nyetokin gearnya, Bang. Nih, lihat ya. Tuh, ketika diputar, spindle-nya diputar pakai tangan. Ada yang tahu nggak? Buat nyetokin gearboxnya, bukan, Bang? Nah, ini kan mesinnya udah kolot, udah tua. Si gearnya itu nggak masuk. Ini tuh, wah, udah lama banget lah. Ini tuh sama Itenas berdiri aja, hampir 11-12 umurnya. Mesin bubut yang ini ya. Cuman karena emang dirawat, jadi masih bisa dipakai. Nah, masukinnya itu sering macet, si gearboxnya. Nah, cara mengakalinya adalah si spindle-nya sambil diputar pakai tangan. Lalu dimasukin aja giginya, kayak gitu. Ini ngatur matrix nih. Kalau yang digambar yang tadi kan M2 kan, matrix 2. Kalau di sini yang dipakai matrix 1,5. Nih, ada di nomor 1. Nah, sekarang dipindahin ke kolom 2. Ininya di 1. Nah, tuas ini tuh, tuas yang paling kanan, ini tuh untuk ngatur poros transporter yang digunakan. Kalau di sebelah kanan, kita pakai poros transporter feed rod. Yang sebelah kiri, kita pakai poros transporter feed screw. Kebalik, sorry. Yang kanan itu lead screw, yang kanan itu lead screw, yang kiri feed rod. Nih, lambangnya ya. Yang sebelah kanan tuh ini adalah lambang ulir, yang sebelah kiri lambang feeding. Nah, lihat, asisten muter si poros transporternya. Kenapa? Sama kayak tadi. Ini mesinnya udah kolot, sering macet. Nah, kalinya diputar pakai tangan si poros transporternya. Nih. Nah, ini tuh di sebelah kanan ada yang namanya lingkaran referensi. Ada angka 1, 2, dan 3. Kalau di pembubutan ulir, kalau kalian udah pakai lingkaran referensi 1, ya udah di 1 terus. Jadi ketika udah nyampe garis ke 1, otomatisnya hidupin. Kita ulir aja sampai selesai. Setelah itu kita balikin lagi eretannya ke awal. Kita tunggu lagi lingkaran referensinya muter sampai ke angka 1. Ketika udah mau sampai angka 1, kita hidupin lagi otomatisnya. Biar apa? Biar si ulirnya continue. Kayak gitu. Ya, si pahatnya udah disetting 0 dulu ya. Jadi si pahatnya udah dideketin ke benda kerja dulu. Tuh, udah makan dikit dulu. Nah, ini berarti antara 3,5 sampai 2 nih. Ini kan yang titik ini tuh adalah titik referensinya. Jadi nanti ketika sudah selesai otomatis, terus si eretannya dibalikin lagi, kalau kita ingin mulai lagi, titik referensinya harus di sini lagi. Jangan ganti ke 3, jangan ganti ke 1.
Nah, tuh. Bentuk ulirnya udah kelihatan kan? Nah, kayak gitu terus dilakuin. Nah, ini ulirnya udah mulai kelihatan nih. Kita udah 3 kali, 5 kali balikan kalau nggak salah. Udah selesai, ulirnya udah mulai kelihatan. Tuh, lihat udah mulai kelihatan nih bentuk ulirnya. Nah, sekarang kita mau ngebuat lubang di bawah. Tadi kan udah drill dulu ya, awalnya udah kita drill. Nah, ini cara melepas si senter putar dari situ tailstock. Caranya adalah dimundurin dulu sampai habis si tailstocknya. Nanti ketika sudah sampai habis, lepas lepas sendiri senter putarnya. Nih, sekarang cara masangnya dikeluarin dikit, dimasukin pakai tenaga. Nah, nanti udah kencang sendiri. Nih, ini ada dua tuas nih, tuas yang atas sama tuas yang bawah. Ada yang tahu nggak fungsinya untuk apa? Di tail stuk ini. Ya, Raihan 12 terus 19 sama 7. Kalau yang di bawah tuh buat nahan pergerakannya bukan sih, Bang? kalau yang atas, Yang atas buat nahan pergerakan si senternya bukan? nah kalau yang bawah untuk nahan si tail stuknya untuk rem supaya tail stuknya nggak bisa digeser. Kalau yang atas ini untuk ngatur si panjangnya. Si tail stuk ini kan bisa diatur panjangnya. Nah, kalau ini kita kencengin, maka ini nggak bisa diputar, nggak bisa maju mundur. Nah, sekarang pahatnya, ini kan pahat drill nih. Tadi yang nanyain pahat drill, ini bentuk pahat drill. Sekarang kita mau ganti jadi pahat bor. Nah, itu tadi mata drill ya, pahat drill. Nah, ini pahat bor. Nah, nih. Ingat, boring dan apa itu namanya? Ulir, kecepatan potongnya harus paling rendah. Nah, ini benda kerja yang udah jadi di bubut. Ini ada proses tirus, alur, feeding, passing, ulir, drilling, boring. Yang nggak ada di sini tuh cuman proses knurling dan rimming. Soalnya pahatnya nggak ada di lab, lagi nggak ada pahatnya. Oke, ada yang mau ditanyain nggak untuk videonya? Gimana? Ada yang ditanyain? Cukup sih, Bang. Cukup ya? Oke. Kalau udah cukup, sekarang ini saya mau revisi dulu laporan kalian ya. Oke. Yang pertama, biasain kalau ngirim di ngirim di e-learning, Word dan PDF. Jangan Word-nya aja yang dikirim. Ya. Oke, ini nama asisten.
Kasih nama saya sama NFP. Ini kalian modul apa ini? Ini modul apa? Halo? Bubut bang. Terus ini apa? Perencanaan proses. Benerin nih, salah. Ini kenapa tiba-tiba besar sendiri nih? Yang lainnya kecil. Rapihin aja. Oke, terus kalau nama gambar ya, nggak usah di caps lock. Terus yang di bold itu cuman gambarnya aja, gambar 2.1, ininya nggak usah di bold. Nih, ini tuh nggak usah di bold. Sama yang lain juga kayak gitu. Terus nggak usah caps lock semua, awalnya aja yang caps lock, yang huruf kapital. Terus habis itu, nah, nih, kalau untuk bab ya, untuk bab halaman yang ada babnya, itu halamannya di tengah. Ini saya ngasih tahu ini buat nanti kalian kalau misalnya ngerjain TA di Tenas kayak gini untuk ngasih halamannya. Untuk halaman yang ada babnya itu ditaruh di tengah. Dan halaman yang nggak ada babnya ditaruh di kanan atas. Ngerti ya? Nah, terus ini ukurannya samain. Kalau yang lain pakai 12, ini juga 12, jangan 16. Sama nih, ukurannya juga benerin. Nih, rapihin. Terus tadi itu sama ini posisi tengahnya yang bener nih. Kalau mau posisi tengah, jangan nanggung kayak gini. Masa di posisi 1/3 dari paragraf ini mah. Rapiin lagi. Nah, untuk apa namanya? Untuk sumber yang dari modul penulisannya bukan kayak gini. Ini benar penulisannya benar. Penulis, koma tahun. Ini juga sama penulisnya siapa, tahunnya berapa. Dijelasinnya nanti di daftar pustaka, dijelasin secara detailnya. Ya, gimana? Yang apa? Enggak, bener tim asisten. Tim asisten, koma tahun. Nggak usah pakai judul. Judulnya nanti di apa namanya di daftar pustaka. Sama ini juga, terus halamannya benerin posisinya. Tuh, ini yang satu di sini, yang satu di sini. Senternya yang mana? Yang tengah yang bener yang mana nih? Harusnya sesuai paragrafnya. Tuh, ini juga rapihin. Tuh, ini jauh, jauh banget nih. Terus nanti kalau ada yang bahasa Inggris, nah ini harusnya miring, kali. Kalau ada yang kayak gini, enter aja nanggung. Nah, penulisan daftar pustaka yang benar, ini salah nih cara nulis daftar pustaka. Kalau daftar pustaka itu biasain pakai nomor. Kalau nggak pakai nomor, pakai bullet bisa, tapi biasanya pakai nomor. Pakai nomor 1, 2, 3, 4, kayak gitu. Terus penulisan daftar pustaka untuk jurnal, untuk buku bukan kayak gini. Penulisan daftar pustaka untuk web bukan kayak gini juga. Cari tahu di Google banyak. Nah, untuk lampiran pertama itu isinya adalah gambar bubut yang kalian gambar secara manual.
Itu dimasukin di lampiran pertama. Berarti ini ada berapa orang? 6 ya? 6 atau 7? 6 bang. 6. Berarti ada 6 gambar di sini. Masukin 6 halaman. Posisinya harus landscape, jangan portrait. Bebas sih, mau portrait, mau landscape, terserah kalian ya. Tergantung gambar kalian. Nah, setelah itu kalian masukin lampiran perhitungan masing-masing. Jadi urutannya setelah gambar, perhitungan. Perhitungannya masing-masing. Setelah itu kalian hitung sampai cari kos produksinya. Untuk kos operator dan kos mesin, itu kan bisa dilihat di PRM01 ada tabelnya tuh. Kalian hitung si kos produksi, kos mesin dan kos operator. Untuk kos materialnya, kalian asumsiin aja, misal 20.000, 10.000 gitu. Ngerti ya? Ngerti nggak? Ya bang. Nanti bang. Nah, terus ada tambahan lagi. Tambahannya kerjain masing-masing ya. Cari sudut-sudut yang ada pada pahat bubut. Nama sudutnya apa aja, fungsinya untuk apa. Misal sudut buang, sudut makan. Itu sudut posisinya di mana dan fungsinya untuk apa. Itu dikerjain masing-masing juga. Buat lampiran tambahan. Ada yang mau ditanyain nggak untuk jurnal kalian? Nanya dikit bang. Ya. Raihan 12.19.07. Berarti di lampiran tuh yang pertama tuh kan gambar dulu ya. Pertama Ya. gambar, kedua pengolahan data. Ya. Ketiga kos material, kos produksi. Ya. Ya. Terus baru yang itu aja. Yang sudut-sudut pahat. Itu mah tugas masing-masing. Ya. Ya bang. Gitu doang bang. Ada yang mau ditanyain lagi? Bang, itu tugas yang masing-masing disatuin di jurnal atau Ya, masing-masing? di jurnal dimasukin ke lampiran. Oke. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi? Satu lagi bang. Hah? Satu lagi. Apa? Jadi nanya satu lagi. Oh iya, sok gimana? Diketik semua kan ya? Hah? Semuanya diketik kan ya? Ya, diketik. Pengolahan data diketik. Apa namanya? Jurnal lampiran tambahan yang tadi sudut pahat diketik. Yang manual cuman gambar. Ya, Atau bang. mau semuanya ditulis tangan? Enggak usah bang. Ketik aja. Ketik aja. Udah, ketik aja ya. Dikumpulinnya Senin, maksimal jam 5. Ada yang mau ditanyain? Cukup bang. Cukup. Oh, bang. Oke. Sama orang mau nanya. Asisten PIC-nya siapa? Bang Yoga. Yoga. Nggak ada yang namanya Yoga. Bang Yogi. Yogi. Udah tahu bikin alat apa? Apa bang? Udah tahu belum? Udah tahu belum bikin alat apa kalian? Belum ada ini bang, belum ada asistensi bang. Kenapa belum ada? Nggak tahu. Kalian bikin hall. Kenapa belum bimbingan? Kan ada minimal bimbingannya 5 kali. Kalau kalian nggak bimbingan 5 kali, PRM 05 dianggap 0. Kenapa belum pada bimbingan? Halo?
Bang mau nanya, boleh Bang? Silahkan. Raihan 2019-07. Kalau bimbingan itu tuh minimal 5 tuh per orang atau per kelompoknya? Kan kalian kan ada 3 kelompok kan untuk satu PIC kan? Iya. Ya udah, tiga-tiganya barengan. Ya, siapa? Kalian barengan, kalian 3 kelompok kan saya udah bilang. Kalian bikin apa namanya? Grup WA, undang 3 kelompok disatuin dan undang asisten PIC. Kalau kalian mau bimbingan ya tinggal bimbingan aja. Tiga kelompok itu bimbingan. Nanti diarahin sama si asistennya. Kelompok ini bikin partnya ini. Kelompok ini. Bentuknya nanti kalian bimbingan sama asisten. Bang, bentuknya kayak gimana bang? Yang gampang bang. Bang, ukurannya gimana ya? Kalau ukurannya kayak gini gimana bang? Ya, itu tinggal kalian aja bimbingan sama asisten. Ya Bang. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada? Ya udah. Kalau nggak ada, siapin kertas lembar, kita kesahin. Oh, satu lagi. Untuk nama jurnal, nama formatnya, tolong sesuaiin sama PDF. Kalau nanti hari Senin pada saat pengumpulan kalian nggak sesuai sama format PDF, format nama yang ada di tata tertib, nggak akan saya nilai. Ya. Ya Bang. Begitupun untuk tes Kenapa bang? akhir. Kenapa bang? Untuk nama filenya yang PDF dan Word, sesuaikan dengan tata tertib. Kalau tidak sesuai dengan tata tertib, nggak akan saya nilai. Begitupun dengan tes akhir. Kalau tes akhirnya tidak sesuai, format namanya tidak sesuai dengan yang ada di tata tertib, langsung saya nolin, nggak akan saya nilai. Saya bingung nyarinya. Ya. Yaudah, kalau udah tulis nama NRP kelompok. Silahkan. Gak usah. Pulpen biru ya. Loh, kalau udah siap bilang. Biar langsung dimulai. Sampai jam 5 soalnya nih. Udah belum? Udah bang. Udah? Soal pertama, sebutkan, jelaskan, dan gambarkan elemen dasar mesin bubut. Udah? Yang kedua, sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan gerakan potong dan gerakan makan. Digambarin ya. Bang, nomor 2 boleh diulang Bang? Sebutkan, jelaskan, dan gambarkan. Jelaskan dan gambarkan apa yang dimaksud dengan gerakan potong dan gerakan makan. Udah?
harus digambar ya. Yang ketiga, apa ya? Sebutkan, jelaskan dan gambarkan macam-macam operasi pada mesin bubut. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan gerak relatif? Gerak relatif pahat. Apa yang dimaksud dengan gerak relatif pahat? Yang kelima, bagaimana cara melakukan finishing atau menghaluskan permukaan di mesin bubut? Yang keenam, sebutkan bagian kalian di pembuatan jurnal. Jadi kalian di jurnal ngebuat yang subbab berapa, tulis di situ. Dah, itu aja. Sampai jam 5 dikumpulin di e-learning. Kalau format namanya salah, nggak akan saya nilai. Bang mau nanya bang? Ya, Nomor satu tadi gambar ya? ya digambar. Oh, oke bang. Kalian dia harusnya 6 orang atau 7 orang sih? Satu orang lagi siapa? Emang nggak ada kabar atau sempat ada kabar dulu? Oh, oke. Sip. Lanjutin.
Bang, mau nanya bang, Ya gimana? kalau nomor 1, si gambarnya satu doang, terus nanti dikasih petunjuk kalau ini bagian apanya boleh nggak, Bang? Boleh. Boleh bang.
Bang, izin scan, Bang. Ya, so. Bang, izin bang mau nyalain lampu. Apa? Izin mau nyalain lampu bang. Oh iya, sok. Bang, ini buat tes Ya, Bang? akhirnya disatuin semua ya submitnya kelompok 1 sampai 4. Iya. Oke, Makanya format namanya yang benar. Ya. siap Bang. Siap. So.